Selamat pagi anak-anak kelas 8 bilingual dan kelas 8 tahfidz SMPI Al-Azhar 11 Kota Serang. Untuk pembahasan kita kali ini, Ibu akan mengulang kembali yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin tentang hukum wakaf dan nama-nama wakaf. Kali ini Ibu akan mengulang kembali nama-nama wakaf beserta cara membaca ayat Al-Quran jika bertemu dengan wakaf. Untuk pertama, wakaf, nama-nama wakaf yang pertama, wakaf lazim. Wakaf lazim ini bentuknya seperti huruf mim. Nah, ini tandanya jika kalian melihat di Al-Quran, jika sebuah ayat bertemu dengan wakaf lazim, itu harus berhenti. Yang tandanya seperti huruf mim. Jadi kalian wajib berhenti, harus berhenti. Nah, untuk nama wakaf selanjutnya yaitu wakaf mamnu. Wakaf mamnu bentuknya seperti lam panjang. Ini tandanya harus dilarang berhenti. Wakaf selanjutnya yaitu wakaf ula. Wakaf ula ini seperti gabungan dari huruf qaf dan lam serta ya bengkok. Jadi kayak kola gitu ya. Nah, ini tandanya sebaiknya berhenti. Jadi kalau bertemu dengan wakaf seperti ini, dianjurkan kalian untuk berhenti. Nah, untuk wakaf selanjutnya yaitu wasol ula. Wasol ula itu gabungan dari huruf sod, lam dan ya bengkok. Nah, ini sebaiknya tidak berhenti. Jadi apabila sedang membaca Al-Quran bertemu di tengah ayat bertemu dengan wakaf sola ini, wasol ula ini ada baiknya kalian dianjurkan untuk terus melanjutkan ayat tersebut dan sebaiknya tidak boleh berhenti. Nah, untuk selanjutnya yaitu wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini sesuai dengan hurufnya, huruf jim, yaitu boleh. Di sini apabila kalian bertemu dengan wakaf ja atau jaiz ini, kalian boleh berhenti atau boleh juga tidak berhenti. Jadi ini di tengah-tengah, boleh berhenti atau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian untuk wakaf selanjutnya yaitu ada wakaf saktah. Di sini yaitu hurufnya sin kecil ya, saktah. Apa wakaf saktah itu? Yaitu berhenti sejenak tanpa nafas. Contoh wakaf pertama yaitu wakaf lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, ayah sabu allai yaqdira alaihi ahad. Nah, kenapa di sini harus berhenti? Karena di sini bertemu dengan wakaf lazim. Jadi harusnya sebaiknya kita berhenti. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu wakaf la, wakaf mamnu. Wakaf mamnu yaitu tidak boleh berhenti. Jika kita sering membuka Al-Quran, kita buka surat Al-Fajr ayat pertama. Wal fajri walayalin ashr. Oke, sekali lagi. Wal fajri walayalin ashr. Jadi di sini tidak boleh berhenti seperti ini. Wal fajr walayalin ashr. Jadi itu tidak boleh ya. Sebaiknya kita, karena di sini ada wakaf mamnu alias dilarang berhenti, jadi membacanya langsung saja. Wal fajri walayalin ashr. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, wakaf selanjutnya yaitu wakaf ula, yaitu berhenti lebih utama. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, di sini kan bertemu wakaf ula, jadi sebaiknya untuk berhenti ya. Untuk contoh wakaf selanjutnya yaitu wasol ula, yakni dilanjutkan itu lebih utama. Wa fir'auna dzil autad. Untuk selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu alladzina taghaw fil bilad. Jadi sebaiknya langsung wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Jadi kalau bertemu dengan wakaf ini diutamakan untuk melanjutkan gitu. Yang kedua, untuk selanjutnya yaitu wakaf jaiz. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, di sini ketemu jaiz, boleh berhenti atau boleh dilanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu
mu'annaqah. Waqaf mu'annaqah ini sangat khas, yaitu 3 titik ya, 3 titik, 2 titik di bawah dan 1 titik di atas. Biasanya waqaf mu'annaqah ini selalu berdampingan, selalu ada 2 tandanya, ini dan ini. Ini ada di surat Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fih. Nih di sini diharuskan untuk berhenti di antara 2 tanda ini, 2 tanda waqaf mu'annaqah ini. Bisa di la raib, bisa di fi. Ya, tidak boleh dibaca terus sampai lil muttaqin. Jadi tidak boleh seperti ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu harus berhenti. Kita harus berhenti memilih. Kita harus memilih di antara mu'annaqah yang pertama atau yang kedua. Bisa zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau biasanya itu di akhir waqaf mu'annaqah atau waqaf mu'annaqah yang kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi, berhenti di fi, hudal lil muttaqin. Untuk waqaf terakhir yaitu waqaf saktah. Di sini kalian harus mengambil nafas dulu, menahan nafas ya, berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Di sini kalau bertemu saktah, nafas kita harus ditahan. Jadi gini, ini di surat Al-Qiyamah. Wa qila man. Nah, itu harus 2 ketukan, harus berhenti secara 2 ketukan. Wa qila man roq. Nggak boleh dilanjutin, nggak boleh dilangsungkan. Wa qila man roq, tidak boleh ya. Jadi di kata man ini kita harus berhenti dan untuk mengambil nafas. Usahakan nafas kita ditahan selama 2 ketukan. Wa qila man roq. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim. Nah, jadi banyak saktah ini ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ya di sini ya, di surat Al-Qiyamah. Anak-anak, itulah materi kita hari ini. Jadi wakaf itu ada 7, yaitu yang pertama wakaf lazim. Wakaf lazim yang berbentuk mim. Kemudian wakaf wasol ula yang artinya harus diutamakan untuk dilanjutkan. Kemudian ada wakaf ula, yaitu diutamakan untuk berhenti. Kemudian ada wakaf jaiz, itu boleh berhenti atau tidak boleh berhenti. Yang selanjutnya yaitu wakaf mamnu, itu dilarang berhenti. Dan ada wakaf mu'annaqah, 3 titik yang berdekatan, itu boleh berhenti di antara keduanya. Dan terakhir ada wakaf saktah, itu harus mengambil nafas atau menahan selama 2 ketukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.